Oh dari situ bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, champion. Iya. Champion nih. Oh menang ya? Menang kemarin Premier League. Terus? Pelatih pertama di tahun pertama Arne Slot langsung juara. Dulu juga gitu Jurgen Klopp, udah gitu lama gini, seret gitu. Iya nggak apa-apa. Tapi fun fact-nya, Liverpool juara di Jurgen Klopp itu ada pemain Jepang. Takumi Minamino. Hah? Takumi Minamino, iya pemain Jepang. Terus tahun ini si Slot ini juara, ada lagi pemain Jepang. Siapa? Endo. Endo? Ya, walaupun nggak penting-penting amat, tapi jadi ada tahayul. Ya tahayul, kepercayaan. Ini kalau Liverpool juara lagi tahun depan harus beli pemain Jepang. Karena pemain Jepang ini ternyata membawa berkah. Dua-duanya ketika Minamino ada juara Premier League, ketika si Endo ada juga juara Premier League. Begitu fun fact-nya. Jadi tahun depan kita lihat siapa yang akan dibeli Liverpool dari Jepang buat menambah juara. Gitu. Itu musrik gak sih? Hah? Itu gak musrik, otak-atik gatuk. Kalau kata orang Jawa, otak-atik gatuk. Musrik itu percaya kayak gitu-gitu. Nah, ngomong-ngomong Jepang ada apa? Nggak ngerti sih, nggak ngerti. Kemarin ada festival ya. Di mana? Yang di Jakarta itu ya, yang pada pakai cosplay segala macam, yang rame, yang viralnya tuh yang ini, yang orang pakai cosplay apa gitu, nangkep maling. Apa tuh? Ya Jepang-Jepangan gitu, orang nyebutnya wibu lah gitu ya. Jadi yang lucu tuh di Twitter tuh ada dia naik kereta, tiba-tiba pas masuk ada orang pakai tentara Jepang. Ini kita kembali ke tahun 43 apa gimana? Tiba-tiba gitu pakai tentara Jepang. Nah, apa namanya Bun? Wibu ya? Wibu. Weibo. Ya gitu deh pokoknya. Ya jadi ada satu budaya Jepang yang banyak diikuti, terutama lewat anime dan manga ya. Bukan. Enggak, terkenal lewat situ kan. Terus dapat julukan wibu. Walau sebenarnya tuh dia bukan gitu. Jadi gitu dia kayak gimana sih? Kayak dia tuh mengidentifikasikan kayak dia tuh dia kayak mengidentifikasikan dirinya dia tuh kayak orang Jepang gitu karena dia sebanyak terpapar entah itu apa namanya dari manga atau dari seni-seninya dia dari budaya-budayanya dia gitu. Budaya Jepang kan nggak cuma yang mungkin yang populer sekarang kan kayak manga anime, tapi kan sebenarnya dia banyak tuh kayak kabuki lah apalah gitu kan. Iya apa termasuk apa tuh kondomari itu apa menerapkan budaya apa tuh sekarang juga lagi ramai juga minimalisme itu kan kondomari itu kan yang Marie Kondo apa kondomari sih. Marie Kondo yang bukunya itu minimalis apa sih bukunya itu namanya tuh ya, Simple Living gitu ya, Simple Living with Marie Kondo itu kan juga jadi ya kalau lagi ngetren ya. Sebenarnya kata orang Islam mah itu kan kata budaya zuhud ya. Iya budaya zuhud. Tapi jadi nggak boleh berlebihan pakai yang ada aja. Iya, gitu tapi kan. itu lagi sempat ngetren juga kan. Ya, 2-3 tahun lalu sempat jadi booming. Jadi sebetulnya wibu tuh itu ya berarti ya apa? Wibu itu kayak mencintai budaya Jepang gitu ya, bukan? Awal itu kan dia dulu tahun-tahun dulu kan zaman belum kayak sekarang populer. Kemarin sih gitu tuh hasil bacaan tuh. Iya, dia tuh dulu namanya Wapanis atau apalah itu tuh. Terus ya namanya anak-anak zaman dulu kan akses internet belum ada, tapi itu kayak ya kayak model-model yang nerd gitu loh. Rata-rata tuh yang suka itu gimana ya? Mau dibilang sebenarnya nggak di apa tuh? Bukan mau generalisir, tapi kebanyakan anak-anak wibu itu tampilannya yang model yang kayak kutu buku, nerd gitu loh. Tampilannya. Sama kalau di sini tuh ini dari situsnya. Iya, dari apa? Weabu. Gramedia nih. Jadi mulainya istilahnya diambil dari bahasa Inggris, weabu. Obsesi atau kecintaan seseorang terhadap budaya Jepang. Bahkan meskipun dia bukan orang Jepang. Jadi sebetulnya bukan karena ini ya, dulu kan aku nganggapnya karena dia suka baca manga, suka baca anime itu wibu gitu. Nyata enggak, nyata lebih umum ya. Dia ada istilah wibu, istilah otaku. Kalau otaku itu kan dia kayak berdasarkan hobi. Otaku. Dia itu kayak yang cosplay itu otaku karena dia hobi gitu. Kalau wibu itu lebih kepada apa ya? Ya
lu suka lu suka Jepang lah gitu. Otaku tuh satu hobi gitu ya, jadi Ya, hobi. terfokus gitu ya. Misalnya kayak cosplayan gitu, itu otaku. Jadi kayak suka anime kan modelnya macam-macam ya. Misalnya itu dia niruin animenya itu dianggapnya otaku kayak gitu. Itu ya, cuman kan ya mungkin mereka memang suka kali ya mengidentifikasikan diri dengan hal yang kayak gitu. Cuma kadang kita kalau suka baca udah baca aja gitu, kayak nggak pernah gue wibu nggak gitu juga sih. Ya tapi itu ini aja ya, tapi akhirnya tercermin dari panggilan ya. Apa tuh? Iya maksudnya akhirnya ketika baca manga walaupun nggak mengidentifikasi dirinya sebagai wibu, orang akan bilang wibu gitu. Ya kan? Ada tuh di Instagram tuh siapa Apa sih tuh? tuh suka nongol di FYP Instagram, terus apa tuh dia suka niruin nih gaya anak wibu kalau itu. Kalau apa? Kalau pergi keluar mah jaket, Oh iya. masker, tas ransel yang tas laptop, Iya. kacamata. Iya. Tapi dia wibu juga. Kalau dari tampilannya sih. Jadi kayak kita langsung tiba-tiba menggeneralisir juga sih karena tampilannya modelnya kayak gitu. Tapi sebenarnya juga nggak banyak. Maksudnya kalau sekarang tuh kalau ngelihat budaya anime manga itu juga udah banyak yang nonton, gak cuman yang tampilannya kayak gitu udah mulai bergeser sih, nggak yang kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan itu doang ya. Dulu kan aku nganggapnya wibu tuh ya mereka yang suka cosplay doang, mereka yang suka baca manga, mereka suka baca anime. Nyata enggak ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi ya mereka begitu. Ya mereka begitu. Mereka suka sama budaya yang aslinya ya. Yang asli itu adalah mereka kayak semacam menginternalisasi budaya Jepang mungkin ya ke diri dia gitu. Jadi dia misalkan kalau lagi ya mungkin kalau kayak anak Korea sekarang tuh yang dia hafal, dia bisa ngomong bahasa Korea cuma sekedar nonton drakor, terus tiba-tiba jinja gitu. Terus ya yang gitulah yang makian dia yang pakai bahasa Korea ya, anak-anak wibu juga gitu. Dia makian pakai bahasa Ohayo gozaimasu. Bukan. Selamat pagi. Itu saya kayak makian pakai bahasa Jepang gitu kan. Tapi aku pernah ngeliat itu loh, Ban. Orang makan ramen gitu. Dia pakai apa tuh yang pakai nama orang Jepang tuh? Itadakimasu. Terima kasih atas makanannya kan, artinya gitu kan. Ya kayak gitu bismillahirrahmanirrahim. Iya itu wibu-wibu juga tuh. Enggak juga atau sekedar. Bisa jadi juga dia kayak ngerasa gue kayak pengen kayak orang Jepang. Kayak misalnya kayak orang Jawa gitu ya. Gue pengen kayak orang Jawa gitu. Pengen niruin gitu kebudayaan dia gitu. Berarti itu iya bisa juga anak ibu ya. Cuman ya pokoknya itu dia kayak pengen kayak orang Jepang lah intinya gitu. Tapi dari informasi mungkin kalau sekarang kan udah luas ya informasi. Kalau dulu mah kan orang zaman-zaman tahun 2000-an awal tuh kan informasi kayak Jepang tuh kayak apa tuh kan kebanyakan pertama akses internet yang kurang kan tahun-tahun 2000-an itu kan. Akses internet kan tahun 2000-an itu kurang kan. Nah, dari mana? Dari manga, dari komik-komik yang terbit gitu kan, film-film anime yang orang kenal Jepang tuh dari situ. Iya, dulu kan gitu. Kayak keren banget lah gitu. Akhirnya makanya identiknya wibu itu adalah mereka yang ya secara sempit ya. Mereka yang membaca anime, membaca manga, padahal sebetulnya lebih dari itu ya harusnya. Sebenarnya sih kalau ya mungkin ya gitu. Ya, tapi ya, kalau kamu kenalan dengan Jepang tuh apa ya, karya-karya Jepang tuh kapan? Aku sih 90-an kayaknya udah kenal ya, Kung Fu Boy. Ya tahun-tahun zaman sekolah SD dulu lah. Iya, Kung Fu Boy. Aku paling kenal Kung Fu Boy sih. Kalau yang majalah ya, kalau yang film Doraemon, ya komik. Kalau yang komik Kung Fu Boy, Chinmi. Terus kalau yang film Doraemon sih nggak ada matinya. Candy. Nah, Candy. Terus Dragon Ball tuh Jepang kan? Jepang kan? Jepang kan, Dragon Ball Jepang. Dragon Ball. Siapa Ultraman. sih kakek kura-kura itu? Sebelum itu Sensei ya? Bukan lah, yang Kamen Rider lah. Sebelum Kamen Rider Goban. Goban. Anak 90 yang nonton ini inget gak Gaban pernah tampil di Gaban apa Goban? Gaban pernah tampil, Gaban sama Sariban kalau nggak salah. Sariban dulu ada. Voltus. Enggak, Gaban itu pernah datang ke Istora Senayan. Nggak tahu deh kalau itu. Enggak, ini pokoknya anak 90 kalau inget nih. Saya nonton tuh dari Bobo. Itu pokoknya war tiketnya juga kayak sekarang. Kalau dulu cuman kan nggak ada akses internet tuh. Cuman pokoknya saya waktu itu neror ayah tuh. Beli tiket. Tapi waktu itu tiketnya model tiket box pun. Ya, dulu kalau jual kan tiket box ya. Di mana misalnya dan itu kenal
Budi Bio apa dulu jual Oh iya, tiket Budi tuh. Bio, iya. Itu paling terkenal tuh tukang jual tiket. Nah itu nonton di Istora belum ada AC-nya kayak sekarang. Sekarang kan bagus nih AC-nya. Nah, itu ketika si Gaban keluar pakai motor trailnya itu. Keren bener. Terus, Gaban sama Kamen Rider duluan mana sih? nggak tahu pokoknya tapi sekarang aku nonton itu mereka barengan di situ karena mungkin karena satu Jepang kali ya dibarengin semua Festival iya gitu. kayak itu. Terus kemudian yang kaget itu aku kan yang paling tiket paling murah ya tuh di atas tuh nggak di bawah. Tiba-tiba dia itu pun pakai dari atas pakai flying fox gitu ya. Wih kita ngeliat tuh aku SD tuh kayaknya tuh. Itu pokoknya neror ayah tiap pulang kerja belum ada tiketnya. Itu gara-gara ngeliat majalah Bobo tuh. Ya, iya, anaknya Gaban juga datang. begitu kan. Iya. Ya, sama kayak bapaknya waktu kecil. Itu kayaknya aku nonton Gaban. Iya benar Gaban. Voltus. Dulu belum ada Power Ranger Voltus. Ya, Voltus. Terus apa lagi? Udah itu sih Kamen Rider sih yang paling ini mah. Kamen Rider tuh sampai berseri kan. Sampai sekarang juga masih ada. Kamen Rider, Knight Rider. Enggak. Siapa tuh dulu? Kotaro Minami. Ininya dulu punya tuh. Itu. Punya Gesper, walaupun gak berubah. Itu yang paling ganteng pada zamannya. Gayanya, terus dia berubah. Rambut yang begini, seret gitu. Dulu belum ada Korea dulu. Iya. Kotaro Minami dah. Itu tuh, Jepang tuh. Tapi itu baru udah versi-versinya. Tapi Doraemon. budaya Jepang kalau menurut aku yang paling aku maksudnya gini, itu kadang kita jadi ngeliat kayak kita ngerasa itu orang Jepang keren apa? Ya kayak gitu gue sih gimana ya kayak masuk ke dimensi itu film apa? Osin. Oh, Osin. Osin itu dulu nontonnya itu jam berapa dulu ya? Malam. Itu kalau nggak salah malam, abis maghrib. Malam. Begitu nontonnya vibes-nya tuh nonton bareng-bareng keluarga. Dan itu akhir pekan biasanya, Sabtu ya? Nggak tahu lupa. Ya pokoknya gitu. Dan itu nonton rame-rame. Apalagi kalau misalnya Osinnya udah mau episode nangisnya tuh, sedih banget yang dia jalan di salju, lagi sambil gendong iya, anaknya, gitu. Anaknya apa adiknya? Tahu dia lupa. Dia kan dari kecil kan, terus dia cerita di depan cucunya kayak gitu kan, tuh kan kisahnya kan gitu kan, flashback dia udah tua cerita. Tapi itu bener tuh, itu film budaya Jepang banget tuh, tentang kerja keras, tentang kejujuran, tentang apa ya, semangat hidup. Dan Jepang ya rata-rata gitu tuh, makanya. Dan kayaknya tuh dari kayak gimana ya, itu kayak emang sampai sekarang tuh filmnya tuh nggak jauh-jauh dari yang kayak yang Osin dulu lah, walaupun ada ya film-film sekarang Jepang tuh kan kayak yang lebih kekinian, lebih modern gitu ya, tapi kayak akar dasar budayanya itu kayak masih ya kayak Osin itu filmnya gitu rata-rata. Ada nggak? Masih ada nggak yang kayak gitu sekarang episode modern? Gak ada kayaknya. Ya sebenarnya kalau ngeliatin film-film yang sekarang kayak drama-dramanya Jepang itu kan juga ya kayak sifat ininya gimana ya, kayak kalau kita bisa nonton tuh kadang suka ngerasa oh ya emang Jepang begitu gitu, Jepang identik kayak gitu. Iya tapi emang kayak para pemain bola Jepang yang berkarir di Eropa ya, itu pelatih senangnya karena itunya etos kerjanya. Iya kayak dulu di MU kan ada Shinji Kagawa. Itu kan masuk salah satu, walaupun badannya kurus kecil bermain dengan Eropa, tapi kurus kecil versi ini ya, versi untuk pemain bola Eropa ya. Tapi dia tuh punya etos kerja, bola kejar kemana aja, nggak ada nyerahnya. Termasuk si Endo terakhir ini kayak, kan. Apa ya, budayanya dia itu kayak emang turun temurun diajarinnya gitu. Maksudnya kayak ya gimana ya? Maksudnya tuh udah kayak jati dirinya orang Jepang tuh kita ngeliat kayak hampir sama gitu kalau kita ngeliat di hasil ininya gitu, disiplinnya. Tanggung jawabnya besar. Iya, disiplinnya gitu. Terus harga dirinya. Harga dirinya besar. Orang Jepang korupsi mengundurkan diri gitu kan. Iya, kemarin ada yang harakiri juga. Kemarin ada satu menteri hanya gara-gara apa gitu. Mundurkan diri. Baru ini kok. Kalau nggak salah pekan kemarin. Menteri Jepang kalau nggak salah ngucap atau apa gitu. Kita udah salah kebijakan nggak mundur-mundur. Katanya nggak mau ngomongin politik. Melipir dikit. Katanya kita hari ini nggak ngomongin politik. Kayak hari ini nih. Tadi lagi rame banget tuh di Twitter tuh. Jalan. Ini kan jam pulang kerja ya. Terus kemudian mau libur panjang ya. Kan biasa tuh pasti macet tuh. Tiba-tiba jalan Gatot Subroto, Sudirman tuh ditutup karena memang ada tamu negara sih. Tapi harusnya kan bisa diatur ya. Nggak ngambil di jalan-jalan. Di jam-jam yang padat. Ya udah, kita harus diatur. Itu jangan ngomongin itu. Kayaknya takutnya kita keceplosan. Itu lagi itu di Twitter pada ngamuk-ngamuk netizen tuh yang pemakai jalan. Kadang kita pengen ngomen, cuman gimana ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh nggak
ngerasain mereka yang udah pulang kerja mau pulang kerja buru-buru gitu ya. Tiba-tiba ditutup jalannya kan bisa 2 jam. Nggak ditutup aja macetnya ampun-ampunan pulang kerja di peak season kayak gini. Apalagi ditutup tuh, tol ditutup segala macam. Oh, tutup juga. Lagi ada si ini kan datang, Macron. Macron tuh kan ada ya? Prancis yang kemarin viral Oh, ditoyor yang istrinya. toyor begini itu. Iya, Itu ngapa ditoyor? Katanya uang jajannya kurang. Beneran? Nggak tahu. Bodo amat. Ada yang bilang kemarin itu dia nyimpen namanya Amira jadi itu abang tukang galon di HP-nya ketahuan istrinya. Oh, itu udah serius dengerin ya, resek banget. Ditoyor sama bidinya. Itu bener toyor apa dia lagi ngapain gitu? Kalau kemarin ada yang bilang sih memang ada perselisihan kecil sebelum turun pesawat itu. Tapi memang kesalahan komunikasi di apa ya pintu udah dibuka dia belum kelar aja gitu. Pintu pesawat udah dibuka. Ya, gitu dah. Tuh kan sehebat-hebatnya presiden kalau sama istri mah takluk juga. Iya. Dulu apa tadi yang kita lihat apa? Apa? Izin main band ya sebentar. Pokoknya nih ya, kalau bapak-bapak tuh udah lagi aktivitas di luar, terus istrinya tahu-tahu bentar-bentar barang setengah jam sekali dia WA gitu ya, atau nge-miss call. WA yang alasannya nggak jelas cuma nanya ini kemana, ini apa gitu. Itu sadar diri, pulang. Jadi sangka setengah jam sepedaan kemana? Itu setengah jam sepedaan udah nyampe mana? Tiba-tiba suruh pulang dalam waktu 5 menit. Disangka kita gaban. Gaban. Ya itu kan, itu kode namanya suruh jangan lama-lama pulang, udah pulang gitu. Jangan udah nyampe sini harus pulang dia malah mau ke sono alasannya. Nah, kembali tadi ke Jepang tuh, Bun. Apa lagi? Terus apa tuh? Setelah itu apalagi sih menurut tertarik tuh yang disenengin teman-teman di Wibu gitu selain cosplayan selain apa gitu. Tahu ya mungkin. Tapi kayaknya seringan sih main itu aja. Gini ya sebenarnya kalau film-film mungkin kalau dulu alternatif namanya kita zaman tahun-tahun segitu tuh nyari tontonan yang ringan tapi ada banyak banyak pelajarannya itu ya dari baca manga atau anime gitu. Ini kalau jangan sampai salah nonton gitu ya. Tapi kan juga kalau anime yang pada masa-masa itu masuk ke Indonesia itu kan nggak sembarangan ya, ada sensornya juga kan. Oh ja. Nah cuman kan kita kadang ada pelajaran, ya itu pelajaran dewasa itu maksudnya. Kalau misalnya kayak contohnya nih misalnya kayak nonton Naruto gitu kan, mungkin orang kan kenapa sih lu nonton Naruto gitu kan, dicela-celain gitu ya. Tapi lu kalau nonton dari episode 1 atau baca manganya dari nomor 1 itu tuh nyeritain hidupnya Naruto yang dia dari sisa, terus dia nggak punya orang tua, yatim piatu, terus kemauan dia belajar, kemauan kuat dia buat belajar nguasain jurus itu kan, walaupun dia antara temannya dibilang paling bego, sebetulnya kan paling bego. Iya dia paling bego memang dan nggak bisa apa-apa, tapi sebenarnya dia punya potensi yang besar, cuman dia nggak karena udah gini masyarakat udah mendiskriminasi dia, akhirnya dia nggak takut buat ngebuka diri dia dan buat ngeluarin potensinya. Dibully kan sebetulnya dia dibully. Iya kan? Dibully sama teman-temannya nggak ada yang mau main sama dia. Tapi dia nggak nyerah. Ibaratnya itu kan pelajaran sebenarnya kalau kita ngeliat pelan-pelan gitu kan. Iya. Kalau aku kan ngelihatnya kalau dari sisi pemain bola kita fenomenalnya itu kan apa? Tsubasa apa itu? Iya, Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa. Itu kan diulas sampai dari sisi banyak dulu sosial segala macam sampai bahkan ada yang bilang itu salah satu upaya Jepang buat ningkatin di dia bola mereka gitu. Maksudnya revolusi sepak bola di mereka. Terus juga yang gak kalah keren itu Bun. Yang keren juga sampai sekarang orang masih nyali bukunya tuh. Apa? Chan itu siapa? Yang gadis di jendela itu. Yang kesedihan gadis sendiri itu. Aduh, Mariko Chan siapa sih? Chibi Maruko-chan. Iya. Itu dia sedih. Kayaknya tuh enggak dah. Iya, tapi Chibi Maruko-chan mah anaknya ngeselin. Tapi kan cerita tentang itu juga. Chibi Maruko siapa sih? Apa? Yang dia gadis dari balik jendela itu. Oh iya, ini dia benar. Chibi Maruko-chan. Di balik jendela. Gini ya, kadang tentang dia belajar itu. Namanya kita zaman dulu ya. Kita nonton aja gitu. Kayak males, kayak misalnya kalau yang kayak viral tuh kan kayak film-film Ghibli ya. Film Ghibli itu kan kalau bagi kita yang kita nonton aja gitu kan. Toto-chan. Nah, ternyata film-film Ghibli tuh banyak yang analisa kalau itu sebenarnya tuh ada sisi gelap dari film-film Ghibli gitu. Kayak yang kita senang banget nonton yang apa? Yang Totoro. Aku nggak tahu.
Itu yang kita nonton bareng sama Raya. Oh iya, tapi kan nggak ngerti Coba juga buka itu siapa. Totoro yang Totoro. mana? Yang soundtracknya si Rosan ikut buat lomba marching band itu. Totoro. Lomba pianika. Totoro full movie. Coba Totoro. Pernah nonton kita. Ini. Nah, Oh ini. Nah ini kan dia cerita Oh, tentang itu kakak yang adik. Ini sebenarnya ternyata biolanya si pianika Pianika Ochan tuh Ochan. Totoro. Diselingin Inspektur Gadget ya, belakangnya. itu di awalnya Totoro dulu. Itu yang lagu apa ya aku lupa. Nah itu tuh dia apa tuh? Ternyata itu ada yang kaitin sama kasus di Jepang dulu, ada kakak adik hilang di tengah hutan apa gimana gitu, meninggal gitu kan. Terus ya pokoknya itu ada sisi gelapnya gitu, kakak adik itu kenapa gitu tuh waktu itu. Nah terus, nah itu kan kalau di film Totoro itu kan dia diceritainnya Totoro tuh Ghibli juga ya? Ghibli. Oh Ghibli juga. Nah itu diceritainnya si kakak adik itu jalan-jalan kemana. Pokoknya ceritanya itu sebenarnya kalau ada yang gimana ya, aku karena baca jadi suka lupa gitu. Udah lama juga bacanya ya. Itu dia ada sisi gelap lah intinya. Film-film Ghibli itu dia versi orang-orang yang ini. Tapi sebenarnya kalau kita nonton-nonton biasa kan biasa aja. Dan pelajarannya menarik sebenarnya sih. Uniknya tuh gitu. Ada banyak perspektif yang bisa diskusikan dari film-film Jepang itu sebenarnya. Film-film kayak anime kayak gitu. Makanya tertariknya tuh kayak gitu. Iya, ini juga kan nih masih sampai sekarang masih laris nih buku nih. Toto-chan. Iya. Ini juga dari kisah penulisnya kan, dari kisah nyata si penulisnya. Ini juga tentang parenting. Jadi keren sih ya, apa ya? Cara-cara makanya literasi di Jepang tuh hidup. Jadi dia nulis biar orang tua bisa memahami apa maksud si anak. Ini kan tentang kesedihan anak balik jendela kan. Tetapi si anak nggak bisa ngungkapin, orang tua juga cuma bisa nebak-nebak. Nah ini kan dia lewat Toto-chan ini dia pengen ngebuka itu bahwa ya biar sama-sama saling paham intinya gitu. Tapi keren, menarik sih banyak. Iya sih dulu Tsubasa. Terus apa ya? Tapi aku terbatas sih kalau sama Jepang itu ya, maksudnya cuman Kung Fu Boy, Tsubasa. Banyak. Doraemon juga hanya beli-beli lepas tuh biasanya, komik-komik yang lepasnya. Kalau komik-komik bukan yang dulu, seri. Yang hits ya dulu. Itu dulu ada Popcorn, Anak Persahabatan gitu. Terus ada yang basket, Slam Dunk apa? Slam Dunk ada, basket pernah baca juga Slam ada Dunk. Harlem Beat. Dulu aku koleksi Harlem Beat tuh Harlem Beat. gitu kan. Berapa series sampai habis ya. Terus ceritanya kan hijrah-hijrah klub ya. Iya, hijrah klub. Itu dijual dong. Nyesel banget sekarang. Kayak aku jual tuh. Kalau kamu jual alat band, aku CD, jual komik. CD band. Sampai sekarang nyesel tuh. Padahal dulu koleksi tuh Oasis, Metallica, segala Pas itu macam. aku jual ke si Ade Winti tuh dulu, anak kampus. Nirvana. Berapa tuh ya? Satu aku jual goceng akhirnya tuh. Tadi itu harganya kan udah berapa ya? Udah 17 ribuan lah. Pokoknya di atas 10 ribu waktu itu. Aku jual satu buku goceng. Kalau aku tuh yang paling nyesel sampai sekarang hilang ya itu. Trio detektif itu ketika bawa ke Bandung dipinjam pada nggak balik. Sekarang susah nyari trio detektif tuh di Gramedia juga. Mungkin di toko-toko buku bekas sih masih ada. Terus ya gitu lah jadinya tuh apa ya? Dulu sih ya kayak senang baca itu ya salah satunya baca komik itu, komik Jepang itu sebenarnya menarik gitu. Dan kerennya Jepang itu kadang walaupun komik anak-anak. Kamu udah wibu nih ketika. Enggak, walaupun komik anak-anak tapi kalau kita perhatiin ya kayak misalnya siapa tuh? Apa? Yang Samurai X. Samurai X. Ya siapa namanya? Rurouni Kenshin. Kenshin itu juga dia ada sisi politiknya diajarin. Iya. Walaupun tuh fiksi misalnya tapi sisi politik Jepangnya sejarahnya diajarin. Itu kan peralihannya itu nyata ya, misalnya perubahan apa sih dia namanya? Meiji revolusi Meiji segala macam. Kenshin itu kayak kita seakan dia ngajak ke masa lalu gitu ya. Iya. Nah, tapi itu kadang kita jadinya kadang jadi abu-abu ya, apa bener di masa lalu tuh ada kayak gitu. Iya, jadi kan Kenshin itu kan sebetulnya cuman kalau aku nggak tahu nih kalau versi aku ya. Garis besarnya itu kan ini Jepang ketika ini mau mempertahankan masa lalu dengan budaya shogunnya atau udah masuk modern kan. Itu kan perdebatan di situ aja tuh si Kenshi tuh. Bahwa nih shogun mau dilupakan dengan pasukan militer yang sudah pada pakai senjata atau si shogunnya mau dipertahankan. Itu kan kayak film itu The Last Samurai yang buku siapa kali tuh? The Last Samurai. The Last Samurai itu kan difilmin sama si difilmin si itu yang main The Last Samurai The Last Samurai. Itu kan tentang juga kayak gitu kan, kampung samurai terakhir kan yang akan ini kan The Last Samurai. Oh iya, kayak pernah nonton. The Last Samurai ini kisah film-film lama itu kadang suka
lupa juga sih. Ya jadi itu keren tuh. Jadi maksudnya kadang di komik-komik itu dihadirkan gitu. Kayak misalnya kan kayak Naruto dulu ya. Sebagai aku yang nonton dari episode 1 dan punya komiknya tuh dia akhirnya jadi punya sihir nih kan. Itu kadang aku jadi tuh gini, dari situ kita jadi penasaran tuh. Ninja itu ada apa enggak? Iya enggak tuh? Iya. Penasaran enggak ninja itu ada apa enggak? Beneran ada apa Dan enggak? ternyata ada. Katanya ada. Ya, memang ninja Dan ada. memang ada, maksudnya itu kan dia kayak setengah dongeng gitu loh. Iya. Mungkin dongeng ininya kali, kayak kita juga, kayak dulu ada si Pitung, kan si Pitungnya ada. Tapi mungkin dibalut dongengnya mitos-mitosnya. Iya pokoknya kayak gitu. Si Maksudnya tuh ninja tuh pasti dia ada. tuh kayak maksudnya tuh klan-klan Iya. klan-klan ninja itu beneran ada apa enggak? Kayak pada terbaru masa film dulu Netflix gitu apa kan. tuh, ada Hattori, keluarga klan Hattori masih hidup, ninja di zaman modern apa Ada judulnya? ya di YouTube juga yang Apa? dia Family orang apa? terakhir yang keturunan Hattori Enggak, apa? itu yang mana? yang di Netflix yang seri waktu itu. Ninja Family apa? Iya itu. Itu pakai itu yang lucu juga tuh. Tapi itu dia nggak cuma cerita ngepop gitu sih. Iya, tapi kan dalam juga tentang Ninja Hattori juga, klan Hattori lagi, klan. Iya. Janjian Hattori bener-bener klan. Hattori Hanzo emang ada Hattori ninja. Hanzo ada ya. Oh, berarti bener ya Ninja Hattori. Cek aja itu Hattori Hanzo. Tapi diplesetin jadi itu lucu. Iya, cuma dia dibuat Ninja ngepop. Hattori. Dibuat ngepop. Cuman memang kadang dia jadi mikir nih ninja itu beneran ada apa nggak sih? Kok dia dulu kan apa ya? Dulu tuh ninja tuh kan kayak alat juga, alat pemerintah. Ya pasukannya. Iya, selain yang dia kayak pasukan bayangan gitu loh. Ya ada, kalau ninja sih pasti ada karena buku-buku secara sejarah dan itunya pun jelas. Itu kan ninja juga kayak misalnya kayak pasukan-pasukan keraton Bun kalau zaman dulu. Iya sih. Cuman kalau pasukan keraton kita kan nggak pakai tutup muka apa gitu. Atau pasukan-pasukan Jawa, kerajaan lah, zaman Majapahit, zaman apa gitu kan. Iya. Dan itu kan memang ada itunya apa. Cuman emang sih kalau ngeliat dari ya karena kita juga terbatas secara ini ya, secara sumber. Kadang penasaran tuh ya sejarah ininya tuh yang perninjaan tuh. Bahkan di beberapa film Jepang kan kalau yang gangster-gangster itu kan disebutin kan kalau Yakuza tuh rata-rata ada yang pernah keturunan garis besarnya ninja apa gitu kan, klan-klan gitu kan. Karena dia tatonya gitu kan, ngenalinnya gitu, atau dia merefleksikan diri dia ke sana gitu. Ada beberapa tuh film-film kalau gangster-gangster yang ala-ala Yakuza, iya Yakuza. Itu kan dia keluarga besar ini dulunya gitu. Yakuza apa Yakuza? Yakuza, yakin usaha sampai. Itu ditiru sama JNE, yakin esok sampai. Ya, Jadi sebetulnya JNE itu terpengaruh sama HMI. enggak, yang punya jadi orang HMI Oh, kayaknya. JNE orang HMI. HMI Yakuza, JNE yes, yakin esok sampai. Disingkat Yes, aja. yakin esok sampai, Iya, yakin yes. esok sampai. Kalau HMI yakin usaha sampai. Coba bener kan nih orang JNE itu HMI. Coba tanya sama bosnya yang bikin Bosnya. itu. Orang HMI kayaknya gue rasa. Aduh. Pada salut emang budaya itu ya, budaya mereka menghormati yang rendah. Dalam arti gini, bukan rendah, dalam arti miskin gitu. Dalam arti misalnya mereka pengendara nih. Terus mereka melihat pejalan kaki. Itu tadi apa itu? Enggak apa-apa itu. Itu mobil itu akan ngalah gitu. Maksudnya dia akan memperlambat dulu untuk memastikan si pejalan kaki ini lewat atau apa gitu. Nggak ada tuh mereka. Ada jalan kaki tiba-tiba ngegas, wing gitu kan. Kalau kita biasa gitu. Apalagi kita ada di zebra cross aja sekarang nih. Ya mari kayak kita di Monas aja kan, ada aja kan. Udah zebra cross, lampunya sudah hijau buat pejalan kaki. Ada aja Ya, itu nyelonong. emang, Iya. kalau kata netizen apa SDM rendah. SDM rendah, iya. Jadi bijak berkendara. Itu aku ngeliat itu sih mereka lebih adab-adabnya tuh. Adab sosialnya ya. Ya mungkin gini, ada kelebihan ada kekurangan. Iya, adab sosialnya bagus. Cara dia budaya, kultur, keinian kan kayak dia tuh antri. dulu kan yang aku selalu ingat tuh ya, dulu guruku waktu Dan SMP barang tuh hilang, barang jatuh. dia tuh bangga sama hasil karyanya sendiri. Maksudnya produksinya, made in-nya dia sendiri gitu. Sampai akhirnya kalau dia dulu tuh apa sih nama pakai politik apa ya? Jadi kan tuh menutup diri. Iya, politik menutup diri itu, iya. Ya, dia nggak terima dari luar. Orang-orang luar nggak bisa masuk ke dia. Dia pakai barang-barang, dia bangga dengan produk-produknya dia sendiri gitu kan. Dan itu jadi membesarkan, ibaratnya gini, roda perekonomian dia membesar tuh ya dengan saling mempergunakan itunya apa?
produknya dia sendiri gitu loh. Iya. Dan itu kalau mau Dan ngeliat, bangga gitu. Itu keren banget tuh. kalau mau ngeliat gimana Jepang nutup budayanya saat itu adalah nonton film Silence. Silence itu ini upaya Katolik menyebarkan pendeta-pendeta di Jepang, tapi Jepang kan menutup diri, nggak mau budaya orang lain. Itu tadi bener kayak tadi. Wow, itu keren. Masuknya susah. Itu keren deh. Itu sampai dipersekusi si pendeta-pendeta itu bagus. Itu ada di novel yang Ada, samurai Silence, itu, iya. samurai. Samurai juga ada, ya samurai juga ada. Itu dia kan cerita tentang waktu pada masa itu dia ngeliat kapal-kapal Jepang kapal-kapal dari Eropa datang merapat gitu kan. Terus mereka udah siap-siap aja nih mau ngapain nih mereka datang gitu kan. Mereka nggak terima asing gitu. Itu lebih parah, mereka lebih nggak terima asing Dan pada masa itu. budaya itu kan mungkinnya terbawa sampai sekarang karena mungkin kelihatan misalnya mereka nggak peduli harus bisa bahasa Inggris. Iya, makanya dia bangga dengan bahasanya. Bahasa mereka. Makanya Makanya kita lagi belajar bahasa mereka gitu kan. kita kalau ke Jepang tuh Susah untuk asli. Jadi bahkan di beberapa tempat yang besar itu kayak gue pernah ke sono aja. enggak, tempat besar itu harusnya kan secara ini ada ya, secara apa misalnya kereta gitu ya. Cara beli tiket gitu kan. Ini nggak ada. Waktu itu pernah bingung kita. Huruf gundul semua ya. Kita pernah bingung. Jepang gundul gitu. Ini mau apa? Akhirnya ada satu pelajar. Ya kalau anak mudanya udah mulai terbuka sih. Satu pelajar tahu kita lagi bingung, dibantuin bahkan diantar walaupun dia bukan tujuannya dia nganter sampai kita pindah ke lain. Ya waktu itu kita mau dari Nah, berarti mereka sebenarnya ramah ya? Iya, mereka kalau kita minta tolong tuh ramah gitu. Tapi nggak tahu ya, katanya ada yang memang kan sebetulnya katanya yang lebih rasis itu tetangganya. Ya kan? Tetangganya yang lebih rasis tuh, yang sinemanya lagi digeluti orang-orang kita. Padahal katanya kalau kita datang ke sono nggak seramah di film. Iya. Gitu. Iya emang. Iya, Gosipnya emang gitu. Iya, aku sih belum pernah ke situ, tapi emang Jepang itu kalau kita nanya pun dia akan jawab, walaupun kadang ketika kita nanya jawabnya bahasa Jepang bingung juga. Kan sekarang ada translator. Ya dulu itu juga begitu, nih pakai ini gini, dia baca tapi dia bales. Gitu juga, nawar harga juga dulu begitu. Iya. Tapi memang itu menariknya itu sih. Bahkan di tempat-tempat wisatanya. Jadi kalau kata aku kan ke sana tuh 2017-2018. Itu kalau kata pemandunya orang Mbak Liana tuh orang Indonesia. Jadi memang dia telat karena dia ternyata kan booming teknologinya meredup nih. Setelah banyak teknologi apalagi dari Cina gitu segala macam kan. Yang mana negara tetangga itu? Jepang ini. Terus kemudian dia mau membuka turisme. Tapi ternyata dia tuh belum membekali itu semua, Bun. Dalam arti ngebuka. Karena budaya tadi itu, budaya menutup dirinya itu masih ada di beberapa bagian tuh kayak di desa-desa yang sebetulnya itu tujuan turisme. Kalau kata Mbak Liana itu mereka masih agak kolot gitu. Dalam arti, oh nggak usah, biarin aja. Mereka harus datang harus belajar bahasa kita, begitu. Iya. Tapi menarik sih sebenarnya. Itu kan dia bangga, dia punya harga diri ya. Dia bangga sama budayanya, sama bahasanya. Sampai akhirnya ya orang mau nggak mau kan jadi belajar. Orang mau nggak mau jadi pengen tahu. Ya gitu. Maksudnya kalau kayak negara kita kan kayak agak gampangan gitu. Jadi kita terlalu ngikutin inian, terlalu harus bisa ini itu gitu. FOMO, apapun kita budayanya FOMO. Budaya FOMO. FOMO. Sekecil apapun FOMO. Dari A sampai Z kita FOMO. Lakuin dah. Terus ya jadi gimana ya? Kayak ngeliatnya kayak ya gitu deh gitu. Terus yang aku penasaran juga ini. Waktu ke Jepang tuh aku nanya tentang kebersihan kan. Jadi, Mbak, kok bisa sih budaya apa sih maksudnya diajarin sama mereka tuh bisa kayak begitu. Jadi mereka ngajarin ini, Bun. Apa yang ada di sekitar kita itu milik kita juga gitu. Jadi Mbak Liana itu ngasih contoh gampang. Misalnya gini, kalau kita kan kebanyakan ketika berkendara, apa yang ada di luar pintu itu bukan punya kita. Jadi sah-sah aja tuh kita ngelempar tisu, ngelempar bekas permen, bekas minum keluar. Karena itu ngerasa bukan milik kita. Tapi di Jepang nggak diajarin kayak gitu. Diajarinnya itu kata dia bahkan sejak TK itu apa yang ada di sekitar kita ini adalah milik kita, harus dijaga. Jadi itu mereka standar kebersihannya bahkan katanya di tingkat SD sampai SMP SMA itu, ini kalau kata versi Mbak Liana ya, saya nggak tahu juga 2017 dia ngomong itu nggak ada OB, Bun. Emang nggak ada sih. Iya, mereka nggak ada OB di sekolah tuh. Mereka tuh ngebersihin ruangannya sendiri. Ada piket. Kayak kita zaman sekolah dulu ada sistem piket. Iya, bahkan mereka dari TK tuh diajarin bawa tempat makan dari rumah, pulang harus bersih. Oh, ada cuci piringnya. Iya. Ya kalau kita sih nggak ada yang nggak nyampe cuci piring. Iya, Cuman dulu zaman sekolah SD juga
dulu juga udah diajarin tuh budaya piket. Di budaya piket ada kita. Nah, Kayaknya kalau sekarang kayaknya udah nggak ini ya anak-anak ya. Kayak mungkin di berkurang gitu. SD negeri masih ada ya. Aku masih pernah ngeliat mereka bawa Aku sih sapu nggak tahu sih. sih kalau yang dia. Dulu kan kita kadang bawa alat dari rumah. Aku dulu SD swasta loh, tapi aku diajarin Iya, piket. tapi ada kita piket, nyapu, ngepel. dulu yang lucu kita dulu bawa alat dari rumah juga. Iya, Karena aku juga. alat sekolah terbatas kan. Kemoceng, ada yang bawa kemoceng, ada yang bawa sapu. Aku selalu bawa sapu lidi. Bisa gitu hilang. Kata ibu itu kalau itu mau sedekahan. kata ibu tiap piket aku ganti sapu lidi. Sedekahan itu mah sedekahan alat. Bilang Tapi bisa kepake itu. bisa ya contoh aja Jepang aja bisa sukses kok sekarang. Sukses sih. Walaupun sekarang dia juga malam krisis ya. Iya. Banyak hal dari sisi tapi dia mah krisis lebih pada jumlah penduduk. Apa kita jadi warga negara Jepang? Itu kan ngebuka diri dia. Kita kalau di apply boleh ya. Coba ke Dubes Jepang. Kemarin wali kota Bekasi siap menyalurkan kan berapa ribu setiap bulannya buat ke Jepang. Patri itu ngomong. Gimana nih? Patri. Rumah yang model-model kayak Osin juga nggak apa-apa lah. Dan banyak kan di sana kemarin yang kalau kita ngeliat YouTube anak pekerja-pekerja Indonesia Ya, itu. tapi jangan yang deket titik gempa ya. Iya, desa-desa itu udah sepi, udah Iya. segala macam, udah nggak ada penghuninya. Enggak, mereka Bahkan itu kebanyakan orang-orang tua. orang tua, kemudian yang muda ke kota atau yang tua juga udah nggak punya keturunan, dia meninggal, akhirnya rumah gitu Rumahnya aja. kosong, nggak ada yang nempatin. Dan dulu di Kita overpopulated ya kalau di sini mah. sebetulnya overpopulated itu di Jawa doang sih. Iya masa? Iya, kita kalau ngeliat Sumatera, iya Kalimantan sih. itu masih kosong. Iya tapi serem juga kalau di Kalimantan makan kalau ngeliat yang kemarin kita nonton YouTube tetangga tuh. Ya nggak serem harusnya. Kalau pembangunannya merata itulah aja masalah. Ada tuh Iya, ke situ-situ. Aduh. Kayaknya kita nggak bisa deh kalau nggak jauh-jauh dari Udah, itu. kayaknya malam ini segitulah kita Yakin, obrolan cuman itu? tentang wibu Jepang dan segala macamnya. Tapi ini ujung-ujungnya politik juga emang Anda tuh ya nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa mau happy gitu kontennya tuh nggak bisa dia itu. Paling enak emang ngomongin penguasa. Tadi tuh dia nyuruh saya buat cerita yang macam-macam. Akhirnya dia juga yang paling banyak ngomong. Ya ada lagi apa lagi? Nggak tahu. Yang udah di survei apa lagi yang udah di riset? Nggak ada yang di riset, cuman ya gitu aja. Tapi bacaan Jepang itu komplit ya dari bacaan-bacaannya tuh. Yang anak-anak, yang dewasa segala macam. Dan satu poin pentingnya itu sih kadang bahkan di kartun aja itu yang nggak jelas. Ya Naruto aja kan ada sisi politiknya walaupun dikemas dalam versinya Konoha. Yang menarik dari film-film, kenapa ya? Kalau kita ngaca, dia itu batas antara yang benar sama yang salah itu tipis. Yang benar. Maksudnya yang fiksi sama yang nyata. Betul. Iya. Enggak. Di karakternya dia nih. Misalkan ini tahu nih si A ini benar, si B ini salah. Tapi sebenarnya tipis. Nah, ternyata yang si A yang benar ini pakai cara yang jahat buat yang tujuan dia. Nah, yang ini jahat, ternyata dia punya kayak niat baik buat ngerubah jadi baik gitu. Jadi itu kita kadang kayak Stockholm Syndrome gitu. Jadi itu kayak apa? Cerita apa di situ? Dia maksudnya gini, kayak Stockholm Syndrome kayak misalnya ini orang jahat gitu kan. Itu cerita apa yang nemu kayak gitu? Kayak di Naruto. Naruto ada ya? Naruto tuh saya kayak siapa tuh yang Akatsuki yang bekas murid-muridnya si Sasuke juga tadi kan baik kan? Niatnya punya niat baik sebetulnya. Enggak juga ya? Maksudnya kayak itu. Nah, yang gampang deh yang Itachi yang kakaknya si Sasuke. Itachi itu kan dia satu klan dia termasuk orang tuanya dibunuh kecuali si Sasuke doang. Dia tuh niatnya pengen memutus dendam dari keluarganya. klan dia itu. Jadi klan dia tuh kayak saingan sama apa gitu. Klan dia kayak punya niat jahat buat apa gitu, buat lupa aku ceritanya detailnya. Nah, tapi dia tuh kayak pengen memutus dendam itu, akhirnya semuanya dibunuh sama dia. Dia dibunuh, terus ada yang disisain doang karena disayang sama adiknya. Bahkan kedua orang tuanya karena dia anggap udah punya kayak punya tersangkut aksi jahat satu klan itu, dibunuh juga sama dia. Abis dia ngebunuh semuanya, dia pergi tuh jadi kayak tentara kayak desertir gitu, kayak kabur gitu lah. Iya, desersi. Ya pokoknya gitulah. Jadi intinya kan gitu. Jadi antara yang baik sama yang ini tuh tipis. Jadi kita jadi yang sama yang jahat tuh jadi bisa kayak Stockholm Syndrome, jadi empati gitu sama yang jahat gitu. Jadi dia nggak ngeliat nggak ya kayak skeptis ya. Jadi orang tuh kayak diajarin kayak ini walaupun dia buruk barangkali dia ada niat baiknya gitu.
Kayak itu juga kan, Kenshin juga gitu kan. Sebetulnya yang panglima yang modern, tentara modern itu juga kadang kan di beberapa pernyataannya baik kan. Iya. Mau ngejaga Jepang gitu. Iya. Sebetulnya dia Kenshin nggak usah ngapa-ngapain deh gitu. Yuk kita Iya. bangun Iya. Jepang bareng-bareng gitu. Dia kayak tentara Gitu aja. bayaran deh gitu Iya, kan. iya, tapi kan dia beberapa kali juga dan dia juga kadang ngakuin Kenshin tuh baik gitu. Itu enggak, maksudnya itu mungkin karakter-karakter itu manusiawi gitu ya. Maksudnya Iya, dia kayak ngajarin itu sebenarnya. manusia tuh nggak sempurna juga. Walaupun dia jagoan juga ternyata mungkin ada sisi niat yang salah atau apa gitu. Tapi itu banyak yang kalau yang sifatnya mikir tuh yang kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Pasti ada niat terselubung dari yang kenapa dia melakukan kejahatan. Jadi akhirnya ujung-ujung jadi kita nggak sama yang jahat ini jadi empati. Jadi kita malah ngedukung dia. Kan agak gimana gitu ya. Entah itu jadi pergeseran berpikir orang jadi gimana apa. Iya, ada di beberapa momen kan kita bisa nyalahin Naruto-nya. Ya, orang emang yang ngaco Naruto-nya nih. Iya kan? Orang lagi damai-damai dia aja itu kan. Dia aja tuh ngapain sih dia inisiatif kayak gitu. Harusnya dia nggak usah inisiatif, orang damai-damai aja gitu kan. Satu sisi ketiga biar filmnya panjang kan. Iya. Tapi memang itu realita begitu. Ada aja yang orang-orang. Conan sih yang keren. Oh iya, kalau lupa Conan. Conan itu dengan berbagai macam, tapi itu jago sih. Itu yang bikin logikanya nggak lompat gitu. Jago. Iya, misalnya nyusun logikanya nggak lompat gitu. Iya. Dan kita jadi masuk akal ya. Dan bahkan sekarang juga ya gitu kan. Sekarang banyak yang niru-niru kan strategi. Tapi ya jangan. Enggak, maksudnya film-film detektif Conan tuh alur-alurnya banyak yang niru juga. Iya. Conan tuh mirip inilah, Sherlock. Kadang ngaco tapi secara logika masuk. Iya. Sherlock Holmes. Misalkan yang di sebuah rumah sedang pesta, mati lampu, gelap, ada yang meninggal, nggak tahu siapa yang bunuh. Coba tebak siapa di antara semuanya yang ngebunuh. Iya. Terus kita nggak jadi ikutan mikir kan ini siapa sebenarnya? Yang ngeliat motifnya satu-satu. Iya, yang keren tuh ketika akhirnya kita udah mau nebak si A, taunya belok ntar. Nggak taunya yang paling innocent adalah yang paling bersalah gitu kan. Ya udah, gitu Bun. 45 menit. Ya habis sih bacakan politiknya. Iya, episode depan kita ngomong apa lagi, ntar lihat aja dah. Iya. Pokoknya itu ya, walaupun temanya ringan tuh nggak mungkin temanya ringan. Ujung-ujungnya nyindir dia mah. Cuma nyindir doang nggak ada solusinya. Iya. Pillow talk kan? Iya. Pillow talk mah suka-suka aja mau ngomongin negara kayak apa. Satir aja, iya. Susah juga kita bukan anggota dewan juga, susah juga. Oh ya, selamat juga ke fans MU, Bun. Satu-satu tim Liga Inggris yang ke ASEAN adalah fans Manchester United. Akan melawan ASEAN All-Star di Malaysia. Jadi yang lain tuh ke Liga Champion, ke Liga Eropa, apa? Mau MU tidur, ke ASEAN. Tidur di kamar apa tidur di luar? Di luar ya, asik. Tidur di luar nih dibantah ya. Sama autannya jangan lupa.